Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada suatu ketika, Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun. Baginda kemudian mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Tibalah Baginda di sebuah perkampungan. Beliau melihat beberapa orang yang berkumpul. Kemudian Baginda Raja Harun al-Rasyid pun mendekat. Beliau melihat ternyata ada seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba saja ada seseorang yang datang dan bergabung di situ. Kemudian ia pun bertanya kepada ulama tersebut, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka, bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Ulama itu pun berpikir. Sejenak kemudian, dia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu, harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu, dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu. Bahkan memekik dan keringatnya bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka, jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Baginda Raja pun terkesan mendengar penjelasan ulama tersebut. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini, ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Mendengar hal tersebut, Baginda Harun al-Rasyid pun semakin terkesan. Beliau kemudian pulang kembali ke istana. Baginda Raja sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas lagi. Abu Nawas pun dipanggilnya. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda Raja, kemudian Baginda Raja pun berkata, "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" "Sanggup, Paduka Yang Mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan tersebut. "Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan." "Sebutkan syarat itu."
kata Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya. Pintu apa? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Kiamat, wahai paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sontak Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungannya, Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas bertanya lagi. Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Baginda Raja pun tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Kemudian Abu Nawas pun segera mohon diri, karena Abu Nawas sudah tahu jawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.